Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang generasi berakhlak mulia dan berprestasi optimal. Jumpa lagi dengan Ustazah Ayu dalam pelajaran IPA. Sudah siapkah kalian untuk belajar pagi ini? Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada pertemuan kali ini, yang akan kita bahas yaitu mengenai rangka pada hewan. Rangka pada hewan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, rangka endoskeleton, dan yang kedua adalah rangka eksoskeleton. 1. Rangka endoskeleton adalah rangka yang terdapat di dalam tubuh. Contohnya, terdapat pada kucing dan sapi, atau kelompok hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Yang kedua, rangka eksoskeleton adalah rangka yang terdapat di luar tubuh. Contohnya pada serangga atau kelompok hewan avertebrata. Kelompok hewan avertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Bentuk rangka dalam pada setiap hewan tidak sama atau berbeda sesuai dengan tempat hidupnya, fungsi, dan cara hidupnya. Alat gerak dan cara gerak hewan yang hidup di air tentu saja tidak sama dengan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di air seperti ikan mempunyai bentuk tubuh seperti torpedo dan anggota geraknya berupa sirip. Sementara itu, hewan yang hidup di darat memiliki tulang belakang yang melengkung. 1. Kelinci. Kelinci merupakan contoh hewan yang hidup di darat. Kelinci mempunyai rangka untuk menyokong tubuhnya. Rangka pada kelinci terdiri atas tengkorak, tulang leher, tulang kaki depan, tulang kaki belakang, tulang pangkal paha, dan tulang ruas belakang. Kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan panjang daripada tungkai bagian depannya. Hal ini menyebabkan kelinci dapat bergerak dan meloncat dengan cepat. Tungkai belakang berguna untuk memberikan tumpuan ketika melompat dan berjalan cepat. Tungkai depan yang berukuran pendek berfungsi untuk memberikan tumpuan terhadap badan saat mendarat di tanah. 2. Katak. Katak memiliki rangka yang terdiri dari tulang anggota gerak, baik anggota gerak bagian depan maupun belakang, tulang badan, dan tulang kepala atau yang disebut dengan tengkorak. Katak mempunyai tungkai belakang yang lebih panjang dan otot yang kuat sehingga bergerak dengan cara melompat. Pada tungkai katak terdapat selaput renang yang berguna untuk memberikan tekanan pada saat berenang di dalam air. Selaput renang tersebut memudahkan katak saat berenang. 3. Burung. Burung merupakan kelompok hewan vertebrata yang bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya, sehingga dapat terbang bebas di udara. Sayap burung memiliki susunan rangka yang ringan dan otot yang sangat kuat. Otot-otot tersebut melekat pada tulang dada dan berguna untuk mengendalikan sayap pada saat burung terbang. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayap dari atas ke bawah sehingga tubuh burung akan terdorong ke atas dan terbang di udara dengan bebas. 4. Kadal. Bangsa reptil seperti kadal ataupun biawak bergerak dengan cara merayap atau melata. Alat gerak pada kadal berupa 4 kaki yang terletak di samping tubuhnya. Akibatnya, kadal memiliki badan yang menggantung di antara keempat kakinya. Keempat kaki kadal tersebut berfungsi untuk menopang seluruh tubuh kadal. Hal itu menyebabkan kadal memiliki keseimbangan yang lebih stabil dibandingkan kelompok hewan mamalia. Kadal memiliki rangka tubuh yang terdiri dari tengkorak, tulang jari, tulang rusuk, serta tulang belakang. 5. Ikan. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan vertebrata yang lain karena habitatnya berbeda. Alat gerak aktif ikan berupa otot bersegmen yang disebut dengan miotom. Ikan juga memiliki sirip untuk berenang. Siripnya ada yang berpasangan ataupun jumlahnya satu atau tunggal. Sirip ekor pada ikan berfungsi sebagai alat kemudi pada saat berenang. Pada sirip ikan juga terdapat tulang rangka yang disebut dengan radialia atau jari-jari sirip. Selanjutnya, kelompok hewan avertebrata atau tidak memiliki tulang belakang.
seperti belalang. Belalang merupakan kelompok hewan yang termasuk dalam kelompok serangga. Cirinya, tubuhnya tersusun atas beberapa ruas yang bersatu. Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Karenanya, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. Bekicot merupakan kelompok hewan avertebrata yang bertubuh lunak. Tubuhnya dilindungi oleh cangkang yang terbuat dari bahan kapur yang kuat. Cangkang bekicot terpilin spiral. Bekicot menggunakan otot yang bisa disebut sebagai kaki perut sebagai alat geraknya. Alat gerak tersebut mengeluarkan lendir untuk memudahkan bekicot dalam bergerak. Hewan yang terakhir adalah bintang laut. Bintang laut mempunyai bentuk tubuh seperti bintang dengan 5 lengan bahkan lebih. Bintang laut memiliki rangka luar yang berguna untuk pelindung tubuhnya, sedangkan alat gerak bintang laut adalah kaki tabung yang bergerak menggunakan sistem vaskular air. Bintang laut bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga kalian bisa memahami penjelasan Ustazah dengan baik ya. Tugas kalian selanjutnya, silahkan buka buku paket halaman 8. Ayo diskusi. Silahkan kalian berdiskusi mengenai pertanyaan bersama ayah, bunda, atau kakak kalian yang berada di rumah. Kemudian, tulislah kesimpulan hasil diskusi kalian pada tabel halaman 9. Selamat mengerjakan anak-anak hebat, tetap semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.